Kembali lagi ke Galasik Channel terkait dengan beberapa materi sajam-sajam tradisional yang banyak beredar di wilayah Nusa Tenggara Barat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Galasik Channel. Sebenarnya sih hari ini kita ada kaitan apa ya? Terkait dengan upaya untuk membekam salah satu mas kerabat ya. Jadi sekaligus kita akan menuju ke sana. Plus nanti kalau ada kesempatan kita akan coba lihat bagaimana juga kegiatan di playlist etnik Sunda Kecil. Jadi kita akan coba melihat seperti apa sih beberapa pusaka yang ada di sana, dan kita akan sekaligus mereviewnya dalam kesempatan-kesempatan kunjung seperti yang sudah kita niatkan dalam beberapa waktu sebelumnya. Jadi langsung ke sana ya, sambil kita akan jalan-jalan juga, menikmati perjalanan yang di luar. Yuk. Oke, tas pembekalan terapisnya sudah siap dan motor sedang dipanasin. Siap-siap kita jalan. Bentar ya. Oke, perjalanan dimulai. Juru rekam siap. Persawahan, lintas pedesaan dimulai. Namanya masuk mana ini? Mapak Belatung. Dah? Dah. Ya. Oke, nyampe. Oh, udah berubah ya. Oke, sampai tempatnya. Truk-truknya lagi kerja. Ya? Dah. Oke, jadi kita akan membahas tentang kaitan dari senjata tradisional yang ada di wilayah Pulau Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya yang ada di Pulau Sumbawa. Kembali lagi Galasik Channel. Jadi hari ini kita akan membahas sesuai dengan misi tadi awalnya. Kita sudah selesai membekam seorang kakak nisan di sini. Jadi terkait dengan lokasinya, memang ini bagian dari lokasi tambang galian C. Nah, terkait seperti upacara misi yang sudah diungkap dari semenjak awal, bahwa dalam setiap silaturahmi, peluang silaturahmi yang ada di keluarga, kita akan coba melihat beberapa jenis senjata tajam yang akan ada kita temui di rumah. Jadi seperti apa? Itu bisa dilihat di sini. Kebetulan ada dua jenis parang yang kalau asalnya sebenarnya berasal dari wilayah Pulau Sumbawa ya, sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, seperti halnya sekilas sudah dilihat, secara gambaran fisik memang dia ada sedikit pengaruh warna dari sajam khas dari wilayah Sulawesi yang kita kenal sebagai sinake atau sinangke, atau juga ada beberapa yang mungkin karena terkait dengan sajam panjang juga sama dengan alameng, kira-kira seperti itu. Cuman dia tentu saja karena dia sudah mulai masuk ke wilayah Sumbawa, dia akan memiliki beberapa ciri khas baik dalam sarungnya, wanawangnya, ataupun juga pada pemilihan dedernya atau pangulunya ya. Kalau di sini, kalau di orang kita di Pulau Lombok, Sasak menyebutnya sebagai danganan atau deder. Nah, kita akan coba lihat secara lebih detail di bagian-bagiannya. Yuk. Nah, bisa dilihat karena di sini ada dua jenis parang yang berbeda, termasuk juga panjangnya. Nah, yang menarik juga dia memiliki bentuk ciri pangulu yang beda ya, termasuk panjangnya. Nah, yang sedikit mewakili itu agak secara komplit secara bentuk wanwang memang yang ini yang khas Sumbawa. Sementara yang ini agak sedikit polos
hanya ada sedikit ukiran di bagian sampirnya, bagian atas, tapi tentu saja ini bagian yang menyambung ya dengan posisi sampai ujung sini. Nah, ini polos, sementara yang di bagian ini, nah dia punya seperti ini, pola-pola apa namanya, ukiran-ukiran sederhana, minimalis, termasuk juga nah ini. Oke, kita akan mengulas satu persatu dari yang ini dulu. Nah, untuk bagian parang yang pertama, kita lihat hulunya seperti ini. Jadi dia ada semacam cekahan mulut ular yang terbuka begini ya. Nah, ini. Lalu ada format-format juga, format ukir di sini. Nah, untuk panghulu yang ini dia terbuat dari kayu. Lalu ada tumbak kalasanya atau bagian pelindung dari bagian pangkal hulu. Lalu seperti ini, cukup sederhana ya pola-pola ukirnya di bagian wanowang di atas, lalu menjulur sampai belakang kunusnya ini. Nah, cukup sederhana ya seperti ini. Yuk kita akan lihat bagian dalamnya. Dan ini adalah parang berikutnya. Pada bagian panghulu juga sama, dia cuman bedanya ini berbahan tanduk. Lalu model kepalanya sih mungkin ini kepala naga atau apa ya. Ini juga mestinya sih ada punya, secara pakem dia punya nama sendiri. Nah, ini bisa dilihat, ini ada semacam giginya rata langsung, bentuk kepala, telinga, lalu sisik-sisik di bagian kepala belakang sini. Lumayan bahannya bagus, dibuat dari tanduk. Lalu kalasa, dan bisa dilihat di sini ini motif-motif ukiran sederhana juga pada bagian pangkal wanowang. Jadi dia simple begini ya, semacam pola-pola patra atau sulur. Nah, ini yang paling khas ini, garis pola-pola garis seperti ini. Lalu berikut pada bagian penyematan untuk tali. Ini tali ini sebenarnya untuk pengikat di pinggang ya. Sebenarnya khas Sumbawa juga seperti ini memang. Jadi dia ada semacam penyematan tali wajib sandangnya begini. Dia menggunakan bahan apa ini talinya ini? Cuman kebetulan ini warna hijau. Sebenarnya yang lebih umum sih warna merah ya, karena identik dengan warna-warna keberanian. Nah, dia ada dua begini, yang nanti lalu dimasukkan, diselipkan di sini talinya. Dan dia punya format juga seperti ini. Nah, konon ini adalah salah satu apresiasi pada bunga yang disebut dalam penghargaan masyarakat Sumbawa itu ada yang disebut bunga eja. Bunga eja ini sendiri apa ya namanya, saya agak lupa. Tapi di beberapa syair-syair lagu khas Sumbawa, bunga eja itu sering disebut-sebut ya, sebagai lagu yang memang bunga yang sangat diapresiasi oleh kalangan masyarakat Sumbawa. Lalu di bagian ujung wanowangnya seperti ini, sama formatnya juga semacam belitan-belitan tali gini yang sederhana. Dan penyempatan pada pemilihan bahan di wanowangnya, karena ini agak gelap jadi sudah tidak terlihat, tapi dia punya bola-bola garis. Kemungkinan ini adalah kayu sono keling ya, yang paling umum. Sementara kalau pada bagian yang lebih cantik lagi, sebenarnya secara wanowang khas Sumbawa itu adalah pemilihan kayu yang disebut dengan kayu kelicung ya. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan melihat lagi salah satu jenis parang yang mirip seperti ini dengan bahan wanowang kelicung. Dan kita akan coba lihat bagian dalamnya. Jadi kita urutkan lagi dari ujung panghulu, tumbak kalasanya, lalu ini panjang bilah di sini sekitar 2, lebar 2 in lebih sedikit, lalu sini 3-4 lah, 3-4 mili hingga mengalir ke ujung depan sini ya. Nah, ini. Oke, jadi secara format ujung bilah memang inilah yang bagian si parang yang ini yang lebih mirip pada bentuk sinangki, karena dia menajam ke bawah begini. Sementara yang satu ini lebih seperti ini ya, formatnya dia ke ujung begini. Jadi fungsi tusuknya akan lebih kepada parang yang satu ini. Sementara kalau tebasan
fungsi tebasan seperti ini ya, sekalipun juga sama yang ini, tapi secara fungsi ujung ini tusuknya berfungsi juga, tapi tidak untuk tebas. Nah sementara ini hanya untuk tebas ya. Kalau untuk nusuk sini juga tidak akan, format hujamnya tidak akan sangat berpengaruh karena ini bagian tumpulnya di bagian atas. Oke, mudah-mudahan seperti itu cukup dipahami. Nah ini ya dua-duanya. Nah teman-teman, jadi itu tadi ya gambaran ringkas dari dua jenis parang sabetan yang lebih banyak difungsikan memang untuk kalau berjaga-jaga ya. Di setiap rumah sebenarnya sih ada di masyarakat Sumbawa yang lebih jelasnya dia lebih secara fungsi lebih ke arah pedang. Tapi untuk khusus yang tipe ini sebenarnya parang yang bermuasal dari Sinangke ini ya, bisa dilihat lagi lebih detailnya. Ntar ada mobil. Nah kembali lagi, jadi pada parang ini sendiri untuk khusus masyarakat Sumbawa sendiri dia mengenal lebih banyak tipe ya. Jadi tidak saja yang tirus kecil begini memanjang sebagaimana fungsi pedang, tapi juga dia ada parang-parang yang khusus pendek begitu yang lebih difungsikan untuk pekerja-pekerja di ladang ya. Tapi dengan format-format ornamen pada wanwang yang juga sama masih seperti ini. Dia lebih pendek. Dan tentu saja dia secara fungsinya karena dia lebih difungsikan untuk tetak ya, menebang bahan, jadi dia bilahnya akan lebih besar dibanding parang yang berfungsi pedang semacam ini. Lalu apalagi yang menjadi catatan lain? Tapi jika pada masyarakat kerajaan di wilayah baik kerajaan Sumbawa atau tapi yang saya tersimpan tuh ada catatan ada parang yang juga khusus sebagai maskot kerajaan di wilayah kerajaan Bima. Formatnya juga sama seperti ini, cuman dia agak sedikit pendek dan dia menggunakan format hiasan tatarapang ya, tatarapeng itu tarapang atau apa yang dihiasi secara bungkus pendok penuh itu ya. Yang tentunya itu dibedakan lagi karena memang dia sebagai maskot kerajaan. Jadi fungsi-fungsinya hanya sebagai hanya ageman kerajaan begitu ya. Nanti ada saya sertakan gambarnya untuk bisa lebih memahami seperti apa bentuk parang yang berhiaskan tatarapang penuh di sini. Jadi secara panjang wanwangnya dihiasi oleh hiasan pandok dengan menggunakan bahan yang umum sih yang kita temui itu berbahan perak ya, lapis perak penuh. Nah kiranya seperti itu. Jadi pada saat kesempatan yang lain kita akan coba lagi dalam kesempatan silaturahmi sekaligus membahas sajam-sajam yang ada terkait dengan khas tradisional yang ada wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya di bagian regional Sumbawa, Pulau Sumbawa. Terima kasih sudah nyimak, dan sekali lagi mohon dukungannya agar kanal ini lebih banyak bisa berkembang dan berbagi masalah edukasi terkait dengan wilayah cagar budaya, terkait dengan benda-benda etnografis yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat atau yang dulunya kita kenal sebagai wilayah Sunda kecil. Like, comment, share, and subscribe tentu saja agar bisa mengembangkan wacana-wacana menarik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.